Cerita komik yang satu ini wajib untuk dibahas. Animal Man, ya, yang bernama asli Buddy Barker, seorang pahlawan super yang dapat menggunakan kemampuan hewan apapun. Kekuatannya diperoleh dengan memanfaatkan bidang morfogenik yang dikenal sebagai The Rat, memberinya kekuatan semua binatang apapun yang ada di dunia ini, baik yang ada di alam semesta. Dalam identitas rahasianya, dia adalah seorang aktor dan stuntman dengan seorang istri yang bernama Ellen Frazier dan kedua anaknya Cliff dan Maxine yang tinggal di San Diego. Dia telah menjadi anggota pahlawan yang terlupakan, Forgotten Heroes, dan Justice League Europe. Karakter ini diciptakan oleh Dave Wood dan Carmine Infantino. Debut pertama kali muncul di serial komik Strange Adventures edisi ke-180 pada tahun 1965 yang menceritakan asal-usulnya bagaimana Buddy Barker mendapatkan kekuatan manusia super. Mendapatkan kekuatan supernya itu akibat radiasi dari pesawat alien luar angkasa yang terjatuh, dan pada kali ini kita akan membahas Animal Man volume kedua pada era New 52 tahun 2011. Tanpa banyak cerita lagi mengenai intro video ini, inilah video pembahasan arc cerita Animal Man The Hunt yang dimulai dari edisi pertama sampai edisi kelima. Semoga kalian suka. Yeah! Cerita ini dibuka dengan menampilkan Buddy Barker bersama istrinya Ellen yang berada di dapur yang sedang mempersiapkan makan malam keluarga, yang dimana si Buddy yang sedang mempelajari naskah edisi terbaru serial The Believer memberikan pendapat tentang dirinya yang baru-baru ini kembali ke dunia akting pada sebuah film indie. Dia pun curhat kepada istrinya yang bertanya mengenai pembayaran gaji yang akan diperankan suaminya, apakah dia akan dibayar untuk penampilan filmnya. Nah, di saat mereka sedang bercerita itulah kemudian putri mereka yang bernama Maxine muncul. Anak itu meminta perhatian kepada ayahnya, tetapi Buddy malah mengabaikannya. Oleh karena merasa dicuekin, si Maxine ini berteriak untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Ketika ayahnya bertanya ada apa, putrinya menjawab bahwa keluarga mereka perlu memelihara seekor anjing. Namun sayangnya Buddy harus mengabaikan permintaan putrinya karena memiliki hewan peliharaan dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi kekuatannya, sehingga dia akan tentu sangat kesulitan menggunakan kemampuan hewan apapun yang berasal dari hewan yang berbeda dari hewan peliharaan tersebut. Nah, dengan suara yang agak pelan, si Ellen mengingatkan kepada suaminya, sudah lama nih si Buddy tidak menggunakan kekuatan supernya dan sepertinya dia lebih bahagia saat masih menjadi pahlawan super. Sedangkan Maxine yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi, dia pun kembali ke kamarnya. Saat itu juga putra pertama mereka yang bernama Cliff menghampiri ayahnya dan memberitahu tentang siaran berita yang dia lihat di handphonenya. Berita itu tentang seorang pria bersenjata yang menyandera satu ruangan kanker anak-anak di rumah sakit di tempat mereka. Nah, mendengar berita tersebut, Buddy menjadi tidak keberatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun Ellen mencoba mengingatkannya bahwa makan malam sudah siap, lagi pula nih, biar saja para pahlawan Justice League yang akan mengatasi masalah itu. Namun pada akhirnya, Buddy memutuskan untuk menjadi Animal Man. Dengan percaya diri, dia pun terbang melewati atap rumahnya untuk mengatasi masalah di bangsal kanker anak-anak pada sebuah rumah sakit. Nah, sampailah di tempat kejadian, si Buddy ini bertemu dengan rekan lamanya, Detektif Crenshaw, yang bertugas menangani situasi tersebut. Dia mengatakan nih kepada Animal Man, pria bersenjata yang menyandara di dalam bangsal ruangan bernama Lily Edwin yang pernah kehilangan putrinya karena kanker di tempat itu 3 minggu yang lalu, dan sekarang pria itu malah menuntut putrinya untuk dapat kembali. Buddy Barker pun memikirkan anak-anaknya sendiri dan
bersimpati, dia meminta detektif untuk diizinkan masuk sendiri dan menangani masalah yang ada di dalam sana. Setibanya di dalam ruangan, Budi berupaya untuk membujuk si Laili, tetapi orang itu menjadi gelisah dan ketakutan yang kemudian menembakkan senjatanya. Si Budi dengan sigap dan menggunakan kulit badak yang tebal untuk menangkis peluru, lalu menyerang penembak dengan kekuatan super hewannya seperti gajah dengan kekuatan, refleks seperti lalat, kecepatan seperti cheetah, dan gonggongan seperti anjing. Setelah melumpuhkan Lely Edwin dengan satu pukulan, pria yang menyandera itu pun akhirnya menyesali perbuatannya. Setelah masalah sudah selesai ditangani, Budi Barker pun ingin meninggalkan lokasi. Dia pun meminta kepada detektif agar si Lely diberi bantuan untuk masalah depresinya. Namun dengan keadaan yang terkejut, detektif Crenshaw merasa ketakutan karena setelah menggunakan kekuatannya, Budi terlihat mengeluarkan banyak aliran darah yang keluar dari kedua matanya. Beberapa saat kemudian, seorang dokter memeriksanya, tetapi tidak menemukan luka yang akhirnya Budi pun pulang ke keluarganya. Pada akhirnya dia menyadari dengan semua yang dia lakukan semata-mata untuk anak-anaknya, dan istrinya adalah satu-satunya orang yang membuatnya menjadi dirinya sendiri, bahkan dengan semua perubahan dalam hidupnya. Ellen dan anak-anaknya sudah tertidur ketika dia sampai di rumah. Nah, setibanya di kamar, dia menggunakan kekuatannya untuk mengambil kemampuan tidur siang kucing dan langsung pun tertidur. Namun dalam tidurnya, dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan, di mana putranya Cliff terlihat isi perutnya terbelah, mengklaim bahwa Maxine yang telah melakukan kepadanya. Si Budi pun dibawa Cliff melewati aliran sungai yang berwarna merah. Di sana dia menghadapi 3 monster yang mengaku mewakili The Road in the Red, dan mereka adalah 3 pemburu The Hunt yang sebenarnya adalah ayah dari anaknya. Budi pun kemudian tersentak dari tidurnya dan mendengar suara Ellen yang memanggilnya dari luar rumah. Nah, ketika dia keluar, si Budi pun terkejut menemukan Ellen dan Cliff yang terkejut melihat si Maxine sedang duduk di depan rumah. Nah, terlihat tuh si putrinya dikelilingi oleh mayat tengkorak hidup dari beberapa hewan kecil peliharaan. Sambil menoleh kedua orang tuanya, si Maxine meminta maaf dan mengatakan sebenarnya dia hanya menginginkan hewan peliharaannya sendiri. Buddy meminta putrinya untuk mengembalikan semua hewan peliharaan tengkorak hidup itu. Namun si Maxine menjawab bahwa selama ini dialah yang telah menyelamatkan mereka. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya tersebut, Cliff mencegahnya karena dia segera mengambil ponselnya untuk merekam peristiwa ini agar menjadi viral. Namun hal itu dicegah si Buddy agar Cliff tidak melakukannya. Nah, sekarang si bungsu Maxine menyatakan kepada ayahnya bahwa dia mendengar hewan-hewan itu yang memanggilnya dari tempat tertentu. Ketika ayahnya bertanya tempat apakah yang dimaksudnya, putrinya langsung menunjukkan dadanya. Si Budi pun terkejut karena menyadari tubuhnya dipenuhi oleh ukiran tato berwarna merah yang menyerupai aliran pembuluh darah. Maxine pun menyatakan The Red Place. Beberapa saat kemudian mereka pun berkumpul di dapur dikelilingi oleh tengkorak hewan yang pecicilan di tempat itu. Maxine yang perhatian lebih kepada hewan itu memberikan susu pada seekor tengkorak kucing. Hal ini membuat Ellen memarahi putrinya karena membuat meja dapur menjadi basah oleh genangan air susu. Di saat itu Buddy menyadari bahwa ukiran desain yang ada di dadanya bukanlah bentuk yang permanen. Maxine pun meyakinkan ayahnya bahwa tato itu akan hilang ketika ayahnya masuk ke alam The Red. Nah, ketika Maxine menyentuh dada ayahnya, dia pun menunjukkan kepada ayahnya bahwa ukiran tersebut membentuk peta ke sebuah pohon khusus, dan jika mereka memasukinya, itulah yang disebut The Red. Namun putri bungsunya memperingatkan bahwa jika mereka tidak segera sampai di sana, maka ada seseorang yang jahat yang akan sampai ke sana dan membunuh pohon itu. Jika pohon
pohon itu mati, maka semuanya juga akan mati. Tiba-tiba di luar, Ellen mendengar teriakan putranya, Cliff, yang ditangkap oleh seorang pria buncit. Pria itu bernama Mr. Davy yang memarahi Cliff karena membuat kuburan hewan peliharaannya Mr. Davy. Dengan keadaannya marah, Buddy pun keluar sambil berteriak untuk tidak menyentuh putranya. Tapi saat Mr. Davy melihat ukiran pada tubuh Buddy dan tengkorak hewan yang ada di belakangnya, dia pun menjadi semakin ketakutan, menyebut mereka adalah keluarga yang aneh. Nah, mendengar perkataan tersebut, si Maxine menjadi tersinggung. Dia pun tanpa basa-basi menggunakan kemampuannya untuk mengubah tangan Mr. Davy menjadi sebuah cakar burung. Pria itu menggeliat ketakutan saat Buddy melihatnya. Ellen memohon kepada Maxine untuk mengembalikan tangannya Mr. Davy agar normal kembali, memperingatkan bahwa tidak baik melangkahi garis takdir seperti itu. Yang akhirnya si Maxine pun melunak dan mengubah tangan Mr. Davy kembali normal, yang kemudian Mr. Davy melarikan diri meninggalkan mereka. Nah, atas peristiwa tersebut, Ellen menjadi putus asa karena dia tidak menyadari dan tidak menyangka ternyata putrinya memiliki kekuatan yang sangat merusak reputasi keluarganya yang sangat-sangat menakutkan seperti itu. Si Buddy Barker pun meyakinkannya dan memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia mengikuti apa yang dikatakan Maxine tentang peta dan pohon yang disampaikan Maxine barusan tadi, dan meminta si Ellen bersama Cliff agar tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu. Awalnya si Ellen ini enggan melihat Buddy dan Maxine pergi bersama untuk melakukan misi berbahaya tersebut, tapi pada akhirnya Ellen harus mengizinkannya. Nah, sebelum mereka berangkat, Buddy memberikan kontak detektif Crenshaw jika ada apa-apa yang terjadi bagi istrinya, terlebih lagi dengan pengaduan Mr. Davy yang baru saja melihat peristiwa aneh tadi. Mengikuti arahan Maxine, Buddy dan putrinya mengikuti arah terbangnya sekawanan burung yang terbang ke arah tujuan mereka. Pindah ke lokasi yang lain. Pada sebuah kebun binatang kota San Diego, ada 3 orang penjaga kebun binatang yang sedang memperhatikan ada sesuatu yang aneh terjadi pada hewan-hewan di kebun binatang itu. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa kuda Nil tampak terlihat seperti hamil tanpa ada jantan yang dapat dikawinkan, dan kemudian mereka bertiga melihat dengan ketakutan saat perut buncit hewan tersebut menjadi membesar, yang kemudian satu-satunya cara yang mereka pikirkan hanyalah berlari meninggalkannya. Kemudian kita pun beralih ke Buddy dan Maxine yang melakukan perjalanan melintasi California dari rumah mereka di San Diego ke Los Angeles dan sekitarnya. Buddy merasakan bahwa apa yang dia kenal sebagai medan morfogenetik atau jaring kehidupan life web mungkin lebih dari sekedar energi, dan dia khawatir dengan kekuatan Maxine yang tampaknya lebih besar daripada miliknya sendiri. Mengikuti peta yang ada di dadanya si Buddy dan menunjuk satwa liar setempat, mereka segera menemukan jalan ke pohon tersebut. Maxine pun menyentuh pada akar pohon, sedangkan Buddy menggenggam tangan putrinya, yang kemudian mereka tersedot masuk ke dalam alam deret. Kembali ke kebun binatang, kuda Nil tampaknya telah melahirkan 3 pemburu yang aneh. Ya, makhluk itulah yang pernah muncul dalam mimpinya pada malam sebelumnya. Mereka mengambil wujud manusia kepada 3 orang penjaga kebun binatang tadi. Setelah melakukannya, arahan pandangan mereka berfokus pada ayah dan putri, yang tentunya ketiga pemburu monster itu bersiap untuk mencari Buddy dan Maxine. Oleh karena mereka saat ini sudah berada di dalam alam The Red, Bernhard Buddy Barker dengan putrinya Maxine Baker akhirnya bertemu dengan Parliament of Limbs, yaitu sekelompok hewan besar yang menyebut diri mereka Totem. Sementara itu, makhluk yang dikenal sebagai 3 pemburu The Hunt berdiri di depan luar rumahnya Buddy di San Diego. Mereka mengetahui ini, ternyata di dalam rumah itu hanya ada istrinya Buddy Barker, dan ketika mereka menyadari Buddy dan Maxine
telah bergabung ke alam The Red, mereka pun memutuskan untuk saling berpisah. Nah, dua orang dari mereka memasuki alam The Red agar mencegah avatar tersebut terhubung dengan totem. Sementara yang satunya lagi memutuskan untuk menangkap Ellen yang masih berada di dalam rumah. Mengingat bahwa karena wanita itulah yang telah melahirkan satu avatar The Red dan mungkin dapat melahirkan yang lain lagi. Para totem menyambut Budi yang telah menantikannya. Magazine pun menjelaskan bahwa mereka lah The Red dan mereka juga adalah Animal Man yang versi tua. Magazine pun mengetahui hal ini karena makhluk itu selalu muncul dalam mimpinya. Totem menjelaskan bahwa Magazine adalah salah satu dari mereka, namun Budi bukan salah satu dari mereka. Mereka semua adalah mantan avatar The Red, tapi si Budi bukan dan tidak pernah menjadi avatar The Red. Nasib Budi selalu menjadi ayah dan melindungi avatar The Red yang berikutnya, yaitu putrinya sendiri, Maxine Baker. Mereka menjelaskan bahwa ingatan Budi yang diberikan kekuatannya oleh alien kuning hanyalah sebuah narasi yang diharapkan bisa lebih mudah untuk dia pahami. Mereka memberinya identitas Animal Man, ya manusia hewan, sehingga dia dapat menduduki dan melatih sampai akhirnya nanti si Maxine Baker sudah siap untuk menghadapi perang yang akan datang, yaitu perang antara The Red dan The Rod. Di rumah tangga Baker, putranya si Baker, Cliff Baker, menjadi frustasi saat dia mencoba memainkan video gamenya. Sementara tengkorak-tengkorak hewan peliharaan itu sedang masih pecicilan, sedang bermain-main di atas sofa. Sementara itu, Ellen tidak bisa berkonsentrasi pada karya ilustrasinya karena terlalu mengkhawatirkan suami dan putrinya. Dengan enggan dia pun memutuskan untuk mencoba permainan Cliff, tapi dia disela oleh dering di bel yang ada di pintunya. Nah, ketika dia membuka pintunya, dia menjadi ketakutan karena melihat salah satu dari The Hunt yang mengerikan mengeluarkan bentuk monster dari tubuh inang seorang manusia. Kembali ke alam The Red, Budi merasa terganggu dengan kata-kata para totem, mengingatkan mereka putrinya itu barulah berusia 4 tahun dan belum siap untuk berperang dalam perang bentuk apapun. Totem menjawab bahwa dia tidak punya pilihan, baik The Red maupun The Green harus siap menghadapi The Rod. Tiba-tiba para totem diperingatkan akan kedatangan para pemburu The Hunt. Kembali lagi nih ke rumah keluarga Baker. Ellen menghampiri Cliff agar dapat melarikan diri melalui garasi ke mobil mereka. Makhluk jelek itu langsung mengejar mereka dari pintu depan dan saat mereka keluar, makhluk itu membanting kaca depan mobil mereka dengan sangat keras. Nah, setelah berhasil menyalakan mesin kendaraan mobil dan keluar dari garasi, Ellen pun mengungkapkan penyesalannya karena dia telah menikah dengan seorang pahlawan super. Kembali lagi nih ke alam The Red. Budi bersumpah untuk melindungi Maxine dan merasa lebih kuat di hati The Red. Dia pun dengan gagah berani membelanya. Dia memohon kepada totem untuk dapat membantunya, tapi mereka menjawab bahwa hanya putrinya yang dapat bisa membantunya. Berpindah lagi nih ke Ellen dan Cliff. Mereka berhenti pada sebuah restoran yang ada di ujung jalan raya. Teringat nih dengan nomor telepon detektif rekan suaminya, yaitu detektif Crenshaw. Ellen pun menghubunginya untuk meminta bantuan. Sang detektif menyuruhnya untuk tetap di sana dan dia pun bergegas untuk menyusul Ellen yang berada di restoran. Kembali lagi nih ke alam The Red. Ketika Budi terus melawan para monster The Hunt, Maxine memberitahu ayahnya bahwa Ellen dan Cliff sedang berada dalam bahaya. The Hunt malah memberitahu mereka di mana mereka akan melahap istri dan putra Budi. Terlebih lagi, Budi bukanlah tandingan mereka dan salah satu monster The Hunt berhasil menggigit bahu Barker. Maxine berteriak agar ayahnya dapat melawan The Hunt. Sepertinya nyawa Budi sedang terancam. Sementara itu, detektif Crenshaw yang baru saja keluar dari mobilnya dan bersiap untuk menemui Ellen, namun sayangnya dia bertemu dengan pemburu ketiga. Makhluk itu kemudian mengambil alih tubuhnya, bersembunyi di dalam tubuh Crenshaw. Si pemburu yang menyamar sebagai detektif pun kemudian bertemu Ellen di dalam restoran dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di jalanan kota San Diego, Ellen Baker membawa putrinya Cliff yang ditemani oleh detektif Crenshaw untuk mengantar mereka berdua ke Sacramento, di mana di situ adalah tempat rumah ibunya. Namun sampai saat ini Ellen tidak menyadari salah satu pemburu The Hunt telah mengambil wujud Crenshaw dan detektif Crenshaw sebenarnya berada di dalam bagasi. Crenshaw yang palsu menyatakan kepada Ellen bahwa suaminya pasti baik-baik saja. Sementara itu di alam The Red, suami Ellen, Budi Baker, berkelahi dengan dua pemburu
pemburu The Hunt yang lainnya. Namun dalam perkelahiannya, Animal Man dapat dikalahkan. Maxine hanya terpaksa melihat ayahnya yang begitu menderita. Totem Parliament of Limbs menyatakan kepada Maxine, The Hunts adalah hasil ciptaan The Rods, dan oleh karena Maxine adalah avatar The Red berikutnya, dia meminta Maxine untuk menyelamatkan ayahnya. Tanpa basa-basi, Maxine pun langsung mendekati monster yang menyerang ayahnya, dan dengan menggunakan kekuatan The Red, Maxine pun berhasil membuat kedua The Hunts menghilang. Totem pun menjelaskan, The Hunts sebenarnya menghilang ke dalam kegelapan, namun mereka belum bisa dikalahkan. Mengetahui masalah sudah selesai, Budi pun mengajak putrinya untuk pergi ke rumah agar dapat menyelamatkan Ellen dan Cliff. Namun sayangnya akibat lukanya yang parah, Budi pun jatuh pingsan. Berpindah ke Ellen dan Cliff yang baru saja tiba di Sacramento di rumah pertanian ibu Ellen yang bernama Mary. Si pemburu ketiga berusaha agar bentuk tubuhnya tetap normal. Untuk mengatasinya harus mencari korban agar dia makan. Namun untuk mengelabui Ellen, dia pun beralasan agar menunggu di depan rumah saja. Ellen yang masuk ke dalam untuk menyambut ibunya meninggalkan Cliff yang berada di luar bersama si pemburu tersebut. Nah, ketika Cliff menyadari ada seseorang yang terkunci di bagasi mobil, si pemburu malah menangkapnya. Kembali ke alam The Red dengan kondisi Animal Man yang tidak sadarkan diri, pingsan, Totem pun meminta Maxine untuk menggunakan kemampuannya agar menyembuhkan ayahnya. Maxine pun merasa dia tidak percaya dapat melakukannya. Terlebih lagi dia itu masih berusia 4 tahun dan tidak tahu apa-apa nih tentang pelajaran biologi. Meskipun begitu, dia pun menyentuh luka ayahnya dan merasa luka itu seperti tanah liat. Yang anehnya, dapat membentuk kembali daging ayahnya dengan normal dan akhirnya ayahnya pun menjadi sembuh. Buddy Barker pun bangun dari pingsannya. Dia bertanya penuh keheranan kenapa putrinya bisa menyembuhkannya. Putrinya pun menjawab bahwa sepertinya dia menggunakan kostum baru untuknya sendiri. Buddy pun mengiyakannya, namun setelah mereka tiba di rumah nantinya. Yang kemudian Buddy pun ingin meminta penjelasan dari Totem Parliament of Limbs untuk mengetahui apa nih sebenarnya tujuan para pemburu The Hunts yang menculik putrinya yang masih kecil berumur 4 tahun dan itu terlepas dari kekuatan yang dimilikinya. Nah, dengan menggunakan sulur berdaging, Totem tersebut memberikan informasi apapun mengenai The Hunt. Mereka menggunakan akar dari tubuh mereka yang menyentuh ke tubuh Buddy dan Maxine. Kemudian dijelaskan dalam penampakannya, sebenarnya ketiga pemburu The Hunts itu dulunya adalah seorang avatar The Reds, samalah seperti Maxine yang sekarang. Mereka awalnya adalah yang bertugas untuk melindungi jaringan kehidupan dari ancaman, dan ketika suatu waktu mereka telah berakhir, mereka mengambil tempat di antara Totem di Parliament of Limbs. Namun kekuatan tersebut telah merusak dan membawa mereka bertiga ke jalan yang sesat dan lebih dalam dan gelap, yaitu The Road. Nah, untuk pertama kalinya para pemburu mempunyai kesempatan untuk mengklaim avatar yang masih hidup karena mereka semua sudah mati. Jika mereka mengambil kendali atas dirinya, tidak ada yang bisa menahan kebusukan itu dan itu akan tersebar ke seluruh jaring kehidupan. Dimana saat ini tugas Animal Man adalah melindungi putrinya sendiri, Maxine Barker, dengan segala cara. Meskipun dia sendiri tidak bisa menjadi avatar, tugasnya Animal Man adalah melindungi avatar berikutnya sebagai ayahnya dan sebagai agen The Red. Totem juga mengungkapkan bahwa Buddy Barker tidak akan sendirian dalam upayanya melawan The Red karena ada bentuk kehidupan yang lain yang ada di luar The Red. Orang itu adalah Alec Holland alias Swamp Thing yang berkecimpung dalam The Green. Dialah yang bisa membantu Animal Man. Meskipun sampai saat ini Alec Holland belum menyadari peran yang sebenarnya. Selain itu, untuk perjalanan mereka ke dunia nyata, Totem memberikan totem yang lainnya yaitu seekor kucing. Dia memutuskan untuk menemani Buddy dan Maxine. Meskipun si totem ini menanggung risiko karena totem si kucing tidak dapat kembali lagi ke Parliament of Limbs. Nah, kita pun sekarang kembali ke rumah pertanian ibunya Ellen. Di dalam rumahnya, si Ellen menceritakan kepada ibunya apa yang telah dia alami baru-baru ini. Dengan kekuatan suaminya yang mulai meningkat dan Maxine sepertinya telah mendapatkan kekuatannya sendiri padahal di usianya yang sangat belia. Tentu saja Mary sebagai ibunya Ellen menyalahkan Buddy Barker. Nah, dengan alasan itulah dia pun berpendapat bahwa si Buddy Barker telah membawa kekacauan pada keluarganya dengan memilih menjadi seorang
pahlawan super. Ellen pun mengakui bahwa meskipun telah diperingatkan jika aksi kepahlawanannya membawa keanehan apapun, hal itu harus dia jalankan karena dia mencintainya sampai kapanpun dan tidak ada kata menyerah. Tiba-tiba si Ellen ini melihat keluar jendela dan menyadari bahwa putranya Cliff Baker tidak ada di depan rumah. Nah, di hutan dekat rumah ibunya si Ellen, si pemburu menyeret tubuh detektif Crenshaw dan Cliff yang tak sadarkan diri ke tepi danau. Dia menuntut agar si Cliff ini dapat memanggil ayahnya dan saudari perempuannya untuk dapat keluar ke dunia nyata. Nah, agar si pemburu The Hunt bisa menguasai Avatar. Ketika detektif Crenshaw terbangun dari pingsannya dan mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya si pemburu malah mencengkeram lehernya dan bersiap untuk menyantapnya. Saat itulah si Ellen mendengar teriakan Crenshaw dan langsung mengambil senapan dari gudang garasi dan bergegas keluar untuk menyelamatkan putranya. Berpindah ke Buddy Baker dan Maxine yang membawa kucing yang dititipkan sebelumnya oleh para totem. Mereka terbang dan tiba di rumah mereka yang ada di San Diego. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka menjadi bertanya-tanya kenapa pintu depan dan garasi di rumah mereka itu terbuka. Di saat Maxine menanyakan nama kucing itu mengatakan meskipun dia itu dipanggil Sox di kehidupan sebelumnya, saat ini dia lebih memilih nama yang diperolehnya dalam warna merah yaitu Ignatius. Namun nyatanya Maxine lebih memilih nama Sox daripada Ignatius, yang akhirnya Buddy dan Sox pun menyadari bahwa The Hunt telah berada di rumah mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan rumah yang hancur berantakan dan tidak ada tanda-tanda dari Cliff dan Ellen. Berpindah ke Ellen yang bergegas melewati hutan sambil membawa senapannya dan tiba di tepi danau tepat pada waktunya dia melihat Cliff yang meringkuk di balik batu, dan di saat itu sang pemburu bersiap untuk melahap tubuh detektif Crenshaw. Di hutan yang ada di luar peternakan ibunya, Ellen Baker berjuang untuk mencegah pemburu yang ketiga, The Roach, untuk melahap putranya, Cliff, dengan meledakkannya dengan senapan. Sayangnya, makhluk itu ternyata dapat meregenerasi anggota tubuhnya dan berhasil menutup lukanya lalu kemudian mendekatinya. Sementara itu, Buddy Baker bersama putrinya, Maxine Baker, dan pemandu kucing mereka dari The Red Sox, The Cats, terbang melintasi pantai California menuju peternakan Mary Frazier, ibunya Ellen Baker. Karena tempat itulah di mana Baker dan Ellen setuju untuk bertemu jika ada masalah. Namun sayangnya si kucing totem Sox malah mewaspadai opsi pilihan tersebut. Seharusnya yang menjadi prioritas utamanya si Buddy adalah melindungi Maxine, dan oleh karena itu dia harus menjauhkannya dari pemburu yang ketiga. Kucing itu pun mengingatkan bahwa Buddy dan keluarganya bisa menjauhkannya, namun Maxine tetap bersikukuh agar bertemu dengan ibunya. Buddy pun berkomentar bahwa jika Maxine ingin menjatuhkan kucingnya di saat mereka terbang ini, ya dia tidak akan mempermasalahkannya. Akhirnya pun mereka tiba di pertanian. Setelah bertemu dengan Mary yang memberitahu ada bahaya yang dihadapi istri dan putranya, dia pun langsung meninggalkan Maxine bersama neneknya dan menentang keras keinginan si kucing Sox untuk menyelamatkan Cliff dan Ellen. Sementara itu, si pemburu ketiga, The Hunt, mulai merasuki salah satu lubang yang ada di wajah Ellen dengan lidahnya yang mirip tentakel, membuat Ellen sangat menggelikan. Untungnya Cliff yang sempat memegang senapannya dan langsung meledakkan kepalanya yang akhirnya membebaskan ibunya. Yang kemudian di saat monster itu menyerang Cliff, akhirnya Buddy pun muncul dan membanting kepalanya ke tanah. Menyadari bahwa pemburu itu sangat-sangat kuat, si Buddy pun memerintahkan istri dan putranya untuk berlari kembali ke rumah, meninggalkan monster untuk tetap bersamanya karena dia akan segera bertempur dengan monster ketiga, The Hunt. Memang benar nih, makhluk itu ternyata lebih kuat daripada Animal Man. Di saat monster itu berhasil menangkapnya, kulit makhluk itu menggerogoti kulit wajahnya dan memberinya sebuah gambaran penampakan bagaimana di masa depan nanti dunianya ketika putrinya menjadi Totem of the Rock.
Ralph. Dalam penglihatan tersebut, Maxine yang mirip laba-laba menjebaknya dalam jejaringan dan mulai mengupas wajahnya dengan giginya yang mengerikan. Pemburu yang ketiga ini melepaskannya dari penglihatannya dan juga mencercanya. Sayangnya, Buddy Baker alias The Animal Man memohon agar mereka meninggalkan putrinya yang masih kecil sendirian, dan dia pun berjanji akan melakukan apa saja asalkan si putrinya itu tetap selamat. Makhluk itu ya malah menertawakannya, menyebutkan bahwasannya Maxine itu lebih dari sekedar manusia biasa. Kemudian kita pun kembali ke pertanian miliknya ibunya si Ellen Baker. Maxine sangat ingin membantu ayahnya. Ellen memperingatkan bahwa tidak aman bagi si putrinya itu untuk menghadapi pemburu dan meminta mereka untuk tetap berada di tempat mereka ini. Yang kemudian si Maxine menyentuh tanah dan menebarkan dorongan semua makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Sementara itu, Buddy Baker menyadari bahwa dia tidak dapat mengakses jaring kehidupan untuk menggunakan kekuatannya tepat pada saat pemburu memutuskan bahwa dia sudah selesai mempermainkannya. Namun tiba-tiba semua binatang yang ada di dalam hutan keluar dari pepohonan dan menyerang si pemburu yang ketiga itu, menggigit dan mencakarnya, ya menyerang si The Hunt. Meskipun si Buddy Animal Man merasa sudah aman, pemburu itu lagi dan lagi malah mengejeknya, mengungkapkan untuk membiarkan dirinya dimakan oleh makhluk-makhluk ini. The Roach akan menyebar ke mereka, ya dari binatang-binatang itu, yang kemudian dari binatang-binatang itulah yang akan menyebar ke seluruh dunia. Karena ketakutan, si Buddy pun berlari kembali ke peternakan dengan hewan-hewan yang membusuk itu yang sedang mengejarnya. Maxine dan Sox pun menyadari bahwa dia melakukan kesalahan karena dia ditipu oleh The Roach dan sekarang dia sudah menemukan jalannya ke The Red. Buddy muncul dari hutan dan memeluk keluarganya. Dia langsung mengajak mereka ke kendaraan RV milik Mary dan mereka pun mencoba untuk mengejar hewan-hewan tersebut dengan pengetahuan bahwa infeksi tersebut akan menyebar hingga mencakup ke seluruh dunia. Si Buddy pun mencoba meyakinkan Maxine bahwa itu bukan salahnya, tapi Sox menjelaskan bahwa mereka sudah melewati sampai titik ini dan tidak akan kembali lagi. Satu-satunya cara adalah Swamp Thing yang bisa menyelamatkan mereka di saat ini. Dan cerita ini pun ya bersambung untuk edisi yang ke-6. Nah, itulah dia arc cerita komik Animal Man volume kedua, The Hunt, yang dimulai dari edisi pertama sampai edisi yang kelima. Bagi teman-teman yang menyukai cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, berikan tanggapan kalian mengenai video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa tulis di komentar, bisa kita sambung lagi cerita yang arc yang untuk yang selanjutnya. Jika kalian menyukai cerita video ini juga, silahkan di subscribe untuk mendukung channel DC Indonesia semakin lebih baik lagi. Sampai jumpa pada arc cerita yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Thank you. Bye.